Hai, halo anak-anak, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Selamat hari Kamis untuk kita semua dan tentunya tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia di kelas 5 bersama dengan Mr. Geran. Dan hari ini anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian pantun dan ciri-ciri pantun. Hari ini kita akan belajar berbagai jenis-jenis pantun. Oleh karena itu, silakan buka bukumu. Buku apa anak-anak? Seperti biasa, buku SPS dan juga buku Bupena 5B. Ingat ya, kita sudah 5B ya, bukan 5A lagi. Untuk buku SPS, anak-anak bisa buka di halaman 93-94. Sedangkan untuk buku Bupena 5B, anak-anak bisa buka di halaman 17, 21, dan juga 23. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, kalau hari Senin kemarin kita sudah belajar pengertian pantun dan juga ciri-cirinya. Sempat juga Pak singgung sedikit mengenai jenis-jenis pantun. Nah hari ini kita akan belajar secara detail jenis-jenis pantun. Nah kita sudah belajar bukan? Jenis pantun itu ada dua. Yang pertama, pantun berdasarkan usia dan juga pantun berdasarkan isinya. Nah, hari ini kita akan belajar kedua-duanya secara detail. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik video pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu ada sebuah info yang harus Pak infokan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengetahui bahwa pantun tidak selamanya bersajak AB-AB ya. Kita tahu kemarin kita sudah belajar ciri-ciri pantun adalah bersajak AB-AB. Tetapi ada juga pantun yang bersajak AA-AA. Ya, anak-anak, nanti di pertemuan selanjutnya Pak akan berikan contoh pantun yang bersajak AA-AA. Artinya suku kata terakhir di setiap baris dari baris pertama sampai baris keempat itu semuanya sama. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, anak-anak, bagian A, jenis pantun berdasarkan usia. Contoh pantun yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun anak-anak berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Mari kita lihat contoh daripada pantun anak-anak. Ya. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Ya. Jadi pantun yang pertama ini mengisahkan tentang anak-anak. Yang apa? Yang suka bermain bersama teman. Sangat senang bermain bersama teman. Sesuai dengan ciri-ciri pantun anak-anak, yaitu riang dan banyak pantun yang membahas tentang bermain bersama teman. Contoh pantun yang kedua, pulang sekolah mengulang pelajaran. Setelah itu tidur siang. Ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat hati pun riang. Ini juga masih sama ya anak-anak, tentang bermain. Bermain apa? Kejar-kejaran. Yang kedua, pantun orang muda. Pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda. Pantun tersebut biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Contohnya, yang pertama, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita, agar dapat membangun bangsa. Nah, pantun yang pertama ini bagian isinya yaitu merupakan ajakan untuk meraih cita-cita supaya apa? Supaya dapat membangun bangsa. Berarti contoh pantun yang pertama ini adalah tentang perjuangan meraih cita-cita. Ya anak-anak, contoh pantun yang pertama ini merupakan perjuangan meraih cita-cita. Oke, kita lihat pantun kedua. Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pantun yang kedua ini di bagian
isinya ya, yang ini anak-anak 2 baris di bawah ini bagian isinya menceritakan tentang apa? Tentang perasaan rindu ya, berbicara soal perasaan. Ya anak-anak, berarti yang berbicara tentang perasaan kasih, perasaan rindu ya, perasaan cinta, kasih sayang dan lain sebagainya, itu merupakan pantun orang muda ya anak-anak. Jangan sampai salah. Kita lanjut. Yang ketiga, pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Isi atau makna pantun tersebut dapat berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan juga agama anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Burung beo burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Nah, anak-anak, kira-kira contoh pantun yang pertama ini merupakan contoh pantun orang tua yang maknanya apa anak-anak? Siapa yang bisa tahu maknanya apa? Ya, benar. Maknanya adalah nasihat mengenai kehidupan. Kenapa bisa nasihat mengenai kehidupan? Karena di bagian isinya mengatakan bahwa patuhilah nasihat orang tuamu ya, agar jadi anak berbakti. Bagi anak-anak itu merupakan nasihat mengenai kehidupan. Bisa juga mengenai budaya. Kenapa Pak bilang budaya? Karena mematuhi nasihat orang tua itu harus menjadi budaya dalam keluarga. Gitu ya anak-anak. Supaya apa anak-anak? Supaya panjang umurmu. Karena siapa yang mematuhi orang tua, mematuhi seluruh nasihatnya, akan menjadi anak yang panjang umur. Contoh kedua, beli penggaris segitiga siku. Penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku. Rajinlah belajar dengan disiplin. Ya anak-anak, kalau kita lihat di bagian isinya ini ya, di bagian baris ketiga dan keempat ini ternyata merupakan nasihat juga ya anak-anak. Nasihat mengenai kehidupan, tapi lebih condong ke arah pendidikan. Kenapa? Pendidikan karena di sini ada mengatakan bahwa rajinlah belajar. Dengan apa? Dengan disiplin ya anak-anak. Oke, bisa paham? Jadi pantun orang tua biasanya bercerita tentang nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan juga bisa mengenai agama. Lanjut. Oke anak-anak, kita sampai pada bagian B, yaitu jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, contoh yang pertama itu pantun nasihat ya. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik ya anak-anak. Jadi ketika kita ucapkan pantun nasihat, dalam pantun itu harus mengandung pesan. Supaya apa? Supaya orang akan selalu untuk berbuat baik. Contoh, pergi ke sungai seorang diri, bersihkan diri sambil berenang. Jika kamu mampu mandiri, orang tua merasa senang. Ya, jadi kenapa? Loh Pak, ini kenapa perbuatan baiknya apa pada pantun ini ya? Nah anak-anak, perbuatan baik pada pantun ini adalah mandiri. Kenapa Pak bilang mandiri? Karena pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain untuk selalu berbuat baik adalah kemampuan untuk mandiri. Supaya apa? Supaya orang tua akan merasa senang ketika melihat anaknya mandiri. Gitu ya anak-anak. Jadi pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan ya anak, pesan agar orang selalu berbuat baik ya. Seperti contoh ini adalah mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Yaitu mandiri. Ya, mandiri adalah perbuatan baik ya anak-anak. Karena tidak menjadi atau tidak merepotkan orang tua ya anak-anak ketika anak-anak sudah bisa mandiri. Nah, yang kedua, ada pantun jenaka.
Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon anak-anak dan mengandung banyak tawa. Ya, kalau anak-anak nonton di TV sering banyak pantun jenaka yang mereka gunakan di acara-acara di televisi, ya anak-anak. Mari kita lihat contoh pantun jenaka. Paling segar minum limau, campur madu tambah nikmat. Ayam berani sama harimau, itu ayam super nekat. Jadi maknanya tidak terlalu dalam, ya anak-anak, karena memang pantun jenaka ini tujuan dibuatnya adalah untuk lelucon atau untuk membuat orang bisa tertawa, ya anak-anak. Masa ada ayam yang berani sama harimau, anak-anak, ya. Kalau kita lihat bagian isinya, ya, dia hanya bercanda atau bergurau saja seperti ini, ya. Tidak mungkinlah ada ayam yang berani sama harimau. Kalaupun ayam itu berani, artinya ayam itu sudah sangat nekat, berarti sudah siap untuk menjadi makanan dari harimau tersebut. Bukan anak-anak? Apakah seperti itu? Ya, karena ini merupakan pantun jenaka, pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Oke? Yang ketiga, pantun teka-teki, ya anak-anak. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki pertanyaan dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Contoh, mulut manis hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Nah, bagian isinya ini merupakan pertanyaan, ya anak-anak. Ini ya, bagian 3 dan 4 ini, yang ini. Ini merupakan pertanyaan, anak-anak. Ya, karena tadi kita sudah lihat bahwa pantun teka-teki adalah pantun berisi teka-teki pertanyaan dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Ya, jadi kalau berbalas pantun ingin membuat pertanyaan bisa juga menggunakan pantun teka-teki. Tapi ingat, selalu perhatikan sajaknya. Ya, kalau kita perhatikan pantun teka-teki ini sajaknya adalah ABAB, ya. Kita perhatikan 2, oke? Atau kita perhatikan 2 huruf terakhir atau suku kata terakhir dari setiap baris, ya. Kalau kita mau lihat baris pertama sama dengan baris ketiga, ya. Baris kedua sama dengan baris keempat. Seperti itu. Yang keempat, pantun kiasan, ya. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah. Di bagian isinya daripada pantun kiasan ini menggunakan kata-kata kiasan, ya. Kata kiasan itu apa? Kata-kata yang tidak sebenarnya atau kata-kata yang diibaratkan, ya anak-anak. Hendak hati memeluk gunung, ya. Adakah manusia yang dapat memeluk gunung, ya? Itu merupakan kata ibarat saja, ya anak-anak. Apa daya tangan tak sampai, ya jelas tangan tak sampai, bukan anak-anak. Karena bagaimana cara kita memeluk gunung? Ini merupakan kata kiasan. Di bagian isinya ini merupakan kata kiasan, ya anak-anak. Maka itu disebut dengan pantun kiasan. Oke anak-anak. Nah, pada pantun kiasan ini mereka mengibaratkan sesuatu. Si penulis pantun atau si pembuat pantun mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, ada makna di dalam kata kiasan pada bagian isi pantun ini, ya anak-anak. Maknanya apa? Maknanya adalah ketidaksanggupan, anak-anak, ya. Ketidaksanggupan untuk apa? Ya, itu hanya si pembuat pantun yang tahu, gitu ya. Tapi pada baris ketiga dan keempat atau isi pantun kiasan ini berbicara tentang ketidaksanggupan atau ketidakmampuan, ya, akan sesuatu hal. Ya, karena apa? Bunyi kata kiasannya adalah hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, ya. Artinya
ketidaksanggupan atau keterbatasan, dan bisa juga ketidakmampuan. Oke, anak-anak, kita mempunyai bonus satu pantun ya, yang akan Pak berikan satu jenis pantun yang terakhir. Mari kita lihat. Nah, pantun yang terakhir adalah pantun agama. Ya, pantun agama adalah pantun berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama. Contoh, sungguh indah meja dipahat, tambah nikmat untuk makan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Ya, jadi memang isi daripada pantun agama ini di bagian baris ketiga dan keempat ini berpesan agar apa? Agar kita selalu taat perintah Tuhan ya. Perintah itu berbicara soal apa? Soal aturan dalam apa? Dalam agama ya anak-anak. Maka contoh ini merupakan contoh pantun agama. Oke anak-anak, mari kita lihat bagian isinya yang di baris ketiga. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Maksudnya adalah kalau kamu mau hidup selamat, ya harus taat perintah Tuhan dong. Seperti itu ya. Ya, kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan itu sudah pasti ya anak-anak, itu pantun agama ya, bukan pantun yang lain. Oke anak-anak. Nah, anak-anak, latihan untuk hari ini, anak-anak bisa kerjakan kuis di buku SPS Bahasa Indonesia halaman 94. Ya anak-anak, selesaikan tugas tersebut di buku latihanmu ya anak-anak, supaya anak-anak bisa lebih jeli dan lebih lincah dalam membedakan setiap jenis-jenis pantun. Ya anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, dengan diberikannya tugas hari ini dan atau latihan hari ini, maka selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini melalui video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja ya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih terus daring, dan jangan lupa untuk selalu berdoa meminta kepada Tuhan supaya semua kondisi saat ini bisa kembali seperti normal, seperti sedia kala, agar anak-anak bisa kembali bersekolah. Tentunya Pak dan Ibu guru semua berharap anak-anak bisa masuk kembali seperti biasa, karena tentunya anak-anak juga sudah sangat rindu untuk kembali bersekolah di sekolah seperti sedia kala. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah memperhatikan, menyaksikan, dan mengikuti setiap penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.